Oke, kita ketawa ya, baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dengan rangkaian kata dan balik lagi di Serbuk Senin Berbuku. Nah, saya akan lanjutkan lagi pembacaan kita di kesempatan malam hari ini, malam Selasa, tanggalnya 22 September 2025. Kita sudah memasuki bab kelima dan bab keempat ya, dan kita masuk ke bagian berikutnya, manuver-manuver militer Jawa dan Belanda. Ya, apa yang menjadi masalah bagi Dendles adalah bahwa pemerintahannya bangkrut dan kekuatan militernya tidak bisa diandalkan. Yang disebut seorang sejarawan sebagai gerombolan tidak terlatih yang dikumpulkan secara terburu-buru. Antara berkelakar atau dan tidak, Nikolaus Engelhard pada bulan Mei 1808 sempat mengusulkan pemerintah harus menyewa sejumlah alim ulama atau pertapa untuk membuat ramalan-ramalan profetis yang pro Belanda untuk memperbaiki keadaan yang menyedihkan itu. Satir sih ya. Nah, dengan menjadikan pertahanan Pulau Jawa sebagai prioritas, Dendles dalam tahun pertama pemerintahannya menghabiskan banyak uang untuk memperkuat posisi militernya. Dendles memberitahu Sultan bahwa ia akan meninggalkan Semarang untuk melakukan perjalanan turune ke Jawa, Tengah dan Timur. Suatu kabar yang membuat penduduk Jogja gempar. Orak. Sultan langsung mengambil langkah-langkah persiapan militer, melatih para tentaranya, dan memanggil wajib militer prajurit arahan dari provinsi-provinsi di timur untuk datang. Diponegoro mencatat situasi tersebut dengan baik dalam babat Diponegoro. Maka gubernur jenderal itu sampai ke Jawa Tengah. Namanya Jenderal Dendles. Ia tiba di Surakarta dan ingin terus ke Yogya. Tetapi Kanjeng Sultan tidak berkenan. Sebab belum pernah terjadi di masa sebelumnya bahwa seorang gubernur jenderal datang ke Jawa. Kalaupun datang ke Jawa Tengah, mereka akan berhenti di Semarang. Atas atau paling jauh hanya sampai Salatiga. Deskripsi Diponegoro cocok sekali dengan pandangan dunia keraton Yogyakarta tentang pembagian dua pulau Jawa, di mana gubernur jenderal sebaiknya tinggal di Batavia dan tidak melibatkan diri dalam urusan-urusan internal Jawa Tengah. Tanggapan Sultan dapat diduga. Ia langsung memerintahkan setengah dari 10.000 bala tentaranya yang kuat untuk ambil bagian dalam defile pasukan besar-besaran di pesanggerahan tempat peristirahatannya di Rojowinangun, sebelah timur Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 1808. Ayahanda Diponegoro, sang putra mahkota, diserai tugas memimpin apel umum di hadapan putra mahkota, di hadapan Residen Peter Engelhard dan para pejabat tinggi Belanda lainnya. Diponegoro muda kala itu masih memakai nama Raden Ontowiryo, juga ikut dalam parade itu sebagai komandan regu pasukan berkuda berjumlah 25 orang dalam batalion putra mahkota dengan 763 prajurit itu. Parade besar-besaran di Rojowinangun ini merupakan sebuah pameran kekuatan militer Yogyakarta yang terakhir sebelum kesultanan itu habis-habisan dilucuti oleh Inggris pada Juni 1812. Peringatan bakal datangnya kehancuran Yogyakarta yang diterima Pangeran Diponegoro di Parangkusumo seakan-akan diawali dengan sebuah parade besar-besaran yang semarak yang melibatkan setengah dari seluruh kekuatan resmi bala tentara Yogyakarta
Suatu peristiwa yang semestinya diabadikan dalam foto-foto berwarna coklat tua dari masa awal teknologi fotografi pertengahan abad ke-19. Karya seorang juru foto istana seperti Cassian Cepas atau foto-foto karya Walter B. Woodbury dan James Page yang termasyhur itu. Namun, sebagai gantinya, Peter Engelhardt mewariskan bagi kita suatu potret tulisan pena yang hidup tentang peristiwa yang pantas dikenang itu. Ia mulai dengan laporan tentang jam-jam persiapan yang sibuk pagi-pagi buta di kediaman putra mahkota di sudut timur laut keraton. Di sana, residen dikawal oleh 9 ningrat muda yang belum kawin, yang sering disebut panji, para pendamping kepercayaan raja, yang berjalan mengiringinya menuju tempat pertemuan resmi, Paseban, di alun-alun utara. Setelah melihat bala tentara sultan berbaris keluar dari keraton, mereka kemudian ikut dalam barisan sepanjang 5 km itu menuju ke pesanggerahan, di mana pada waktu makan siang, Engelhardt dapat mengamati putra mahkota dari jarak dekat. Wataknya baik dan penampilannya bersahabat sekaligus berwibawa yang membuat dia dicintai oleh semua orang, besar maupun kecil. Memanfaatkan peristiwa langka ini, ketika ia jauh dari pandangan mata ayahnya yang pencemburu, sang putra mahkota mencari jalan untuk menunjukkan sikap sentimen pro Belanda dengan meminta agar supaya tehnya dicampur susu seperti yang disuguhkan kepada para tamu-tamu Belanda. Dan berteriak dengan sekuat tenaga bahwa kalangan pejabat keraton pada hari itu hendaknya tidak menggunakan bahasa lain kecuali bahasa Melayu. Karena itulah bahasa para sahabat sultan, yakni Belanda, bila berbicara kepada rakyat mereka. Dengan cara ini, jurus-jurus politik era kolonial baru mulai dimainkan di level bahasa dan selera. Dari situ, sentimen pro atau anti Belanda mulai membelah keraton Yogyakarta dan dalam fraksi-fraksi. Regu pasukan berkuda di Ponorogo kemudian diperintahkan untuk berkumpul di lapangan besar di depan pesanggerahan itu dan selama 2 jam melakukan latihan perang-perangan dengan resimen lain dengan tujuan memberi kesan kepada para tamu Eropa tentang keterampilan mereka memainkan tombak panjang dan bedil. Bila dicermati, tentara Jawa ini lemah sekali dalam menggunakan bedil atau senapan, tetapi sangat piawai memainkan tombak Jawa yang panjang itu. Sesuatu yang nanti akan dihadapi Inggris dan harus mereka bayar untuk dengan pantas ketika menyerang Yogyakarta pada Juni 1812. Sementara unjuk kekuatan berlangsung di Yogyakarta, Dendels diam-diam sudah berada di Semarang dengan 3.000 pasukan berkuda atau kavaleri dan artileri Medan, seolah mencoba memberi kesan kepada Sultan perihal seberapa dahsyat kekuatan militer Belanda. Ia mengundang penguasa Yogyakarta itu untuk mengirim beberapa utusan ke Semarang untuk menyaksikan berbagai langkah yang ia ambil untuk mempertahankan Jawa dan sikapnya terhadap orang Jawa. Namun, kunjungan delegasi Yogyakarta ke Semarang antara 12 sampai 20 Juni itu tidak berakhir sukses. Setelah bertemu Dendels, ketua delegasi Yogyakarta, Raden Ronggo, hampir tidak dapat menyembunyikan rasa bosannya ketika diundang menyaksikan manuver-manuver bala tentara Dendels. Konon, Dendels yang naik pitam membalas setimpal
dengan menolak untuk mengucapkan selamat jalan, bahkan mengirim pesan ucapan salam kepada Sultan pun tidak. Hal ini sangat kontras dengan sambutan yang diberikan kepada dua delegasi keraton Surakarta, Kasunanan dan Mangkunegaran pada awal Juni. Kunjungan delegasi Surakarta menurut Presiden Van Braam ditandai dengan rasa persahabatan dan hormat yang besar. Putra belia penguasa Surakarta yang masih berusia 11 tahun, Raden Malikan Saleh, yang kelak menjadi Sunan Pakubono ke-8, dianugerahi tanda pangkat sebagai letnan kavaleri, sementara kepada kepala istana Surakarta yang lebih junior, Mangkunegaran, Pangeran Prangwedono, dipromosikan menjadi kolonel penuh dalam tentara kerajaan Belanda dan pasukannya yang berkekuatan 1.150 prajurit diresmikan menjadi legiun yang meniru Legiun Batavia Daendels sendiri yang berumur pendek. Dengan cara ini, posisi Pangeran Prangwedono yang baru berusia 40 tahun itu sebagai Pangeran Kompeni mendapat pengakuan resmi. Bertolak belakang dengan satu-satunya kasus pemberontakan Raden Ronggo di Mancanegoro Timur pada November sampai Desember 1810. Prangwedono justru mengabdi dengan setia kepada pemerintah Eropa hingga wafatnya pada Januari 1835. Sejak saat itu busana resminya adalah seragam kolonel Eropa. Potongan rambutnya cepak ala militer Eropa dan pergaulan sosialnya bergaya komandan resimen dalam pertempuran. Itulah bagian berikutnya. Saya masih akan bacakan untuk Anda sampai tuntas malam ini. Oke, Kencur Papua Didati Rejo sudah bergabung. Oke, sampai mana nih perjalanan Pangeran Diponegoronya? Malam Senin kemarin nggak monitor, tidur gak sih, sempat monitor radio, gitu ya. Oke deh, nanti aku jelasin. Ini masih masuk ke episodenya masuknya Daendels ke Jawa dan itu mengobrak-abrik semua tatanan. Itulah manuver politiknya Daendels dalam menguasai Jawa. Oke.